Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari program studi Ilmu Ekonomi Keuangan Islam akan membahas mengenai zakat pertanian klasik versus zakat pertanian kontemporer. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Asni Nuraini dengan NIM 2005194. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman dengan NIM 2007780. Saya Felita Lois dengan NIM 2007519. Video ini ditunjukkan untuk kaum milenial, so enjoy watching this video. Ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Di dalam Al-Quran, zakat disebutkan sebanyak 50 kali, yakni 26 kali disebutkan bersamaan dengan sholat dalam satu ayat. Lalu 1 kali disebutkan bersamaan dengan sholat tapi berbeda ayat. Contohnya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-4 dan 3 kali disebutkan tanpa bersamaan dengan sholat, yakni Quran Surat Al-A'raf ayat 156, Quran Surat Ar-Rum ayat 39, dan Quran Surat Fussilat ayat 6-7. Perhatian Rasulullah SAW kepada zakat sangatlah luar biasa. Menurut Ibnu Al-Atsir, terdapat lebih dari 110 hadis yang menjelaskan mengenai zakat, yakni salah satunya yaitu Nabi SAW bersabda, "Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Abu Nuaim, dan Imam Al-Khatib dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian, secara aspek bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yakni zaka yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Kemudian, secara istilah, zakat merupakan ibadah pada Allah dengan mengeluarkan hak wajib secara khusus menurut syariat berupa harta tertentu, di waktu khusus bagi kelompok khusus dengan syarat yang khusus pula. Nah, selanjutnya terdapat penjelasan mengenai pengertian zakat secara istilah tersebut. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak wajib secara khusus menurut syariat berupa harta tertentu. Maksudnya adalah mengeluarkan harta-harta tertentu yang sudah nisab atau batas minimal. Lalu yang kedua yaitu di waktu khusus. Terdapat zakat yang dikeluarkan di waktu khusus, seperti zakat fitrah yang dikeluarkan pada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan. Dan ada pula zakat yang dikeluarkan jika harta yang dimiliki sudah sampai haul, yakni 1 tahun Hijriyah, seperti zakat perdagangan dan zakat peternakan. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok khusus, yakni zakat memang wajib bagi setiap umat muslim. Namun jika seorang muslim tersebut memenuhi syarat sebagai muzaki atau orang yang berkewajiban untuk zakat. Selanjutnya mengenai zakat pertanian. Zakat pertanian dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat pertanian klasik. Zakat pertanian klasik atau dapat disebut dengan zakat qasiman wa juru adalah zakat pertanian yang tampil dengan apa adanya sesuai dengan nas-nas yang asli, yaitu ayat Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa ada perluasan. Dalam zakat pertanian ini, nas Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, kurma, jelai, dan kismis. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah menetapkan zakat pada gandum, jelai, kurma, dan kismis. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Selanjutnya mengenai syarat dan ketentuan zakat pertanian. Yang pertama ada Islam. Zakat adalah ibadah khusus yang diperuntukkan bagi muslim. Non-muslim tidak ada kewajiban membayar zakat. Yang kedua, merdeka. Budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat fitrah maupun zakat mal, meski jumlah harta miliknya sudah mencapai nisab. Yang ketiga, ada mukalaf. Mukalaf atau akil baligh adalah syarat wajib yang mesti dipenuhi seorang muslim yang hendak berzakat. Anak kecil belum dikenai kewajiban membayar zakat, sebagaimana tidak diwajibkan menjalankan salat dan puasa. Yang keempat, tidak mempunyai utang. Seorang muslim yang masih menanggung utang tidak diwajibkan membayar zakat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk melunasi utang-utangnya terlebih dahulu, hingga nantinya jumlah hartanya sudah mencukupi dan melebihi kebutuhan pokoknya.
Yang kelima, sawah milik sendiri. Jadi, harta tersebut milik sendiri sepenuhnya. Sebelum membayar zakat, harus memastikan bahwa hasil pertanian itu milik sendiri, bukan buruh yang menggarap sawah orang lain. Yang keenam, sudah mencapai nisab. Berbeda dari zakat fitrah yang pembayarannya ditentukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen dengan syarat jumlahnya sudah mencapai nisab tanpa harus menunggu haul. Nisab adalah batas minimal dari harta sehingga ia dikenai kewajiban berzakat. Sedangkan haul artinya masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Khusus untuk zakat pertanian ini, syarat haul gugur atau tidak berlaku. Adapun nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara 750 kg. Sebagian lain menyebutkan 653 kg. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma dan gandum yang kurang dari 5 wasak tidak ada kewajiban zakatnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengenai takaran tersebut, bahwa 1 wasak sama dengan 60 sok, sedangkan 1 sok sama dengan 2,176 kg, maka 5 wasak adalah 5 kali 60 kali 2,176 sama dengan 652,8 kg. Atau jika diuangkan, maka ekuivalen dengan nilai 653 beras tersebut. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, maka mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke gabah yang kurang lebih sekitar 35% sampai dengan 40%, hingga nisab untuk gabah adalah kurang lebih 1 ton, atau mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke padi. Ketujuh, mengenai biaya operasional. Syariat Islam sebenarnya membagi zakat pertanian berdasarkan 2 kategori lahan, yaitu lahan tada hujan dan lahan irigasi berbayar. Namun, jika mencermati dari realitas di masyarakat, maka para ulama memasukkan kategori lahan jenis ketiga, yaitu lahan dari irigasi campuran. Yang pertama, mengenai lahan tada hujan atau atsari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanaman yang disirami oleh langit atau mata air atau atsarian zakatnya adalah 1/10, dan tanaman yang disirami zakatnya adalah setengah dari 1/10. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim. Dari hadis tersebut bahwa lahan yang pengairannya hanya mengandalkan air hujan atau mata air yang ada di sekitar sebagai irigasi gratis, maka zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil tanaman yang dipanen dengan catatan sudah mencapai nisab. Yang kedua adalah lahan irigasi berbayar. Fikih sebenarnya hanya menyatakan konsep bahwa jika sebuah tanaman diairi dengan menggunakan gayung atau timba yang besar, maka zakatnya setengah 1/10 atau 5%. Kifayatul Al-Ahyar V1 halaman 189. Tawali memiliki makna dasar berupa gayung atau timba kecil. Artinya untuk menyirami tanaman dibutuhkan jerih payah mendatangkan airnya dan menyiramkannya. Jika perlu seorang pekerja untuk mendatangkannya, maka para pekerja tersebut harus menghendaki ujroh atau upah. Upah termasuk pada rumpun muhnah atau biaya. Jika biaya ini kemudian dijadikan ilat bahwa semua kategori irigasi pertanian yang dilakukan dengan jalan mengeluarkan biaya adalah masuk rumpun maksudiyat bidawalib atau area irigasi berbayar. Kias tersebut sebenarnya juga berangkat dari sebuah pengertian dalil asal berupa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap areal yang mendapat siraman langit, mata air atau pada hujan, maka zakatnya adalah 10%. Sementara areal yang disirami dengan memakai onta, maka zakatnya adalah 5%. Hadis riwayat Bukhari. Alhasil, lahan tanaman yang diperoleh dari lahan irigasi berbayar bila telah mencapai nisab, maka kewajiban zakatnya adalah 5%. Yang terakhir adalah lahan irigasi campuran. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa lahan yang masuk kategori ini adalah lahan dengan ciri khas irigasi tergantung pada musim. Pada waktu musim penghujan ternyata kondisinya cukup dengan siraman air hujan semata. Sementara pada waktu musim kemarau, maka lahan harus diairi dengan menggunakan irigasi berbayar. Nah, bagaimana dengan ketentuan zakatnya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting sekali untuk disampaikan. Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Husni dalam Kifayatul Al-Akhyar,
Solusi zakatnya adalah dengan menetapkan jalan taksid. Taksid ini adalah dilakukannya dengan jalan membandingkan antara lama areal disirami dengan air hujan dan lama areal dengan disirami air berbayar. Bila lama bulan antara penghujan dan kemarau adalah sama dalam satu tahunnya, penghujanan 6 bulan, kemarau 6 bulan, maka zakat yang bisa dipungut dari areal irigasi campuran ini adalah sebesar 7,5%. Besaran persentase yang sama juga ditetapkan untuk lama musim penghujan dan kemarau yang tidak jelas atau tidak diketahui. Misalkan pemilik ragu-ragu berapa lama musim penghujan yang telah lewat dan kemarau yang telah lewat. Maka dalam kondisi seperti ini, seluruh hasil tanaman yang diperoleh dari musim penghujan dan kemarau ditotalkan secara umum, kemudian diambil 7,5% dan hasilnya dizakatkan. Lalu bagaimana bila diketahui lama masing-masing musim? Dalam kondisi seperti ini, maka tata cara penentuan besaran zakat bisa dilakukan dengan cara membandingkannya. Semisal musim penghujan berlangsung selama 4 bulan, sementara musim kemarau berlangsung 8 bulan, maka cara menghitung persentase zakatnya adalah harus lebih dari 5% dan kurang dari 10%. Contoh, jika 1 tahun tabah hujan harus mengeluarkan zakat sebesar 10%, maka untuk selama 4 bulan irigasi tabah hujan, maka persentase zakatnya adalah sebesar 4 bulan per 12 bulan dikali 10%, sama dengan 3,33%. Untuk 8 bulan irigasi berbayar, maka persentase zakatnya adalah sebesar 8 bulan per 12 bulan kali 5% sama dengan 3,3%. Total persentase tabah hujan ditambah persentase irigasi berbayar adalah 6,66%. Ukuran dan cara menghitung zakat pertanian. Besar zakat sama dengan hasil panen dikali besar persentase yang sesuai dengan sistem perairan. Contoh yang pertama, Bapak Haji Luqman adalah seorang petani. Dia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar are dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta untuk sistem perairan irigasi berbayar. Ketika panen, hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapakah hasil zakat tani yang harus dikeluarkan oleh Bapak Haji Luqman? Pertama, kita harus tahu ketentuan dari zakat pertanian ini. Yang pertama itu ada nisab sebesar 653 kg beras dan tarifnya 5% karena Bapak Haji Luqman ini memakai perairan irigasi berbayar dan waktunya itu ketika panen, jadi tidak menunggu haul. Nah, jadi zakatnya adalah hasil panen 10 ton sama dengan 10.000 kg beras. Jadi sudah melebihi nisab karena nisab sebesar 653 kg. Nah, 10.000 kg dikali 5%, hasilnya 500 kg. Nah, jadi beras yang harus Bapak Haji Luqman keluarkan sebesar 500 kg beras. Nah, jika dirupiahkan, misalnya harga beras saat ini itu 10.000, maka 500 kg dikali 10.000, hasilnya adalah 5 juta. Maka zakat jika berupa uang, zakat yang harus dibayarkan oleh Bapak Haji Luqman ini sebesar 5 juta rupiah. Kedua, mengenai zakat pertanian kontemporer. Pertanian kontemporer adalah istilah baru yang muncul pada abad modern sekarang ini. Jika dihubungkan dengan zakat pertanian, maka zakat pertanian kontemporer adalah zakat dari kegiatan atau usaha pertanian yang dikelola dengan sistem modern yang memuat peralatan canggih serta sejumlah tanaman yang baru hasil rekayasa teknologi modern. Untuk menetapkan zakat hasil pertanian kontemporer, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jika jenis tanaman tersebut termasuk kepada 4 jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis dan pengelolanya menggunakan teknologi modern sehingga berlipat ganda hasilnya, maka ketentuan hukum tetap berlaku yang disebutkan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dimanapun ia ditanam dan apapun sistem atau cara yang digunakan,
ketentuan hukumnya sudah jelas disebutkan dalam hadis, asalkan memenuhi syarat yang telah digariskan. Syarat-syarat tersebut cukup nisabnya, yaitu batas minimal yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, jika jenis tanaman tersebut tidak disebutkan oleh nas, yaitu pertanian kontemporer, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Terdapat 3 kelompok ulama yang berbeda pendapat. Yang pertama dikemukakan oleh Ibn Abi Layla, Sufyan al-Tsauri, Ibn al-Mubarak, Ibn Munzir, dan Ibn Hazm, yaitu berpendapat bahwa tidak dikenakan wajib zakat bagi tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian selain dari 4 macam yang disebutkan oleh hadis. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa wajib zakat atas tanaman yang tumbuh di bumi baik berupa biji-bijian maupun bunga-bungaan, kecuali rumput, kayu bakar, dan buluh atau bambu. Pendapat terakhir dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Nawawi, yaitu berpendapat bahwa tanaman yang mengenyangkan dan dapat disimpan lama dikenakan zakat. Maksudnya, tanaman yang dapat dibuat untuk roti serta mengenyangkan. Selain dari 3 pendapat tersebut, Ibrahim Hussein mengemukakan pendapat yang sama seperti Imam Abu Hanifah. Ia menegaskan bahwa apa saja yang tumbuh di muka bumi dan bermanfaat dalam menopang kehidupan manusia dikenakan zakat. Ibrahim Hussein mengemukakan pendapatnya di dalam hubungan dengan peluasan penerapan zakat dalam bidang penerapan pertanian. Pandangan Abu Hanifah dan Ibrahim Hussein kiranya dapat dijadikan kerangka atau acuan dalam menjawab pertanian kontemporer dan penetapan hukumnya. Menurut Ibrahim Hussein, penetapan wajib zakat terhadap tanaman yang ilatnya ialah karena ia bermanfaat dalam menopang kehidupan. Ilat ini dapat diterapkan atas semua jenis tanaman lainnya. Setiap tanaman yang mengandung manfaat dapat menopang kehidupan manusia. Dapat dikiaskan kepada 4 jenis tanaman yang wajib dizakati. Sebagai contoh, hasil pertanian bunga anggrek yang telah dikembangkan dengan teknologi modern. Bunga anggrek yang merupakan hasil pertanian kontemporer yang sangat mahal harganya dan bahkan menjadi komoditi ekspor yang dapat mendatangkan devisa negara. Maka para petani anggrek akan mendapatkan kekayaan yang banyak dari hasil penjualannya dan dikenakan zakat, atau yang dizakati ialah hasil penjualannya setelah diperhitungkan dengan uang yang nilai harganya dikiaskan kepada tanaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Dengan demikian, hasil pertanian yang bermanfaat dalam menopang kehidupan dan menjadi sumber mata pencarian penduduk dapat dikenakan wajib zakat dengan ilat seperti pandangan Ibrahim Hussein di atas. Hussein mengingatkan bahwa pemahaman tentang ilat ini sangat penting dalam upaya melakukan istinbat hukum. Dalam hubungan dengan 4 jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis, menurut Ibrahim Hussein, ilatnya adalah mustanbatah karena tidak disebutkan dengan jelas. Demikian juga dengan hasil pertanian kontemporer yang banyak dikembangkan di berbagai negara sekarang ini, yang kemungkinan jenis tanaman baru akan terus muncul sebagai hasil bioteknologi modern di bidang pertanian. Perbedaan pendapat antara pro dan kontra tetap terjadi bahwa hal ini tidak dikenakan zakat. Selanjutnya mengenai nisab dan kadar zakat pertanian kontemporer. Nisab dan kadar zakat pertanian kontemporer sama dengan zakat pertanian klasik, yakni 5 wasak, dan perhitungannya juga sama, sesuai dengan irigasi dan pengairan yang dipakai. Contoh perhitungan zakat pertanian kontemporer. Harga beras saat ini sebesar 10.000 per kilogram. Pak Aziz memiliki kebun bunga anggrek dengan jumlah 400 pot tanaman anggrek, yang mana setiap satu pohon memiliki 3 tangkai dan tiap tangkai memiliki 10 kuntum bunga anggrek. Harga per kuntum bunga anggrek itu 750 perak.
dengan menggunakan perairan buatan atau irigasi buatan. Nah, berapa zakat yang harus dibayarkan oleh Pak Aziz? Nah, nisab dari bunga anggrek yaitu disamakan dengan harga makanan pokok yaitu beras. Jadi 10.000 dikali 653 jadi 6.530.000. Nah, harga seluruh anggrek itu kan tiap satu pohon itu tumbuh 3 tangkai. Nah, 3 dikali 10, 10-nya itu kuntum yang tumbuh di setiap tangkainya. Terus dikali 400 karena ada 400 pot tanaman dan dikali 750 perak. Yang hasilnya adalah 9 juta. Nah, 9 juta ini udah melebihi nisab karena nisabnya itu 6.530.000. Jadi 9 juta dikali 5%. Kenapa 5%? Karena Pak Aziz ini memakai perairan buatan atau irigasi buatan. Jadi kadar zakatnya itu 5%. Nah, 9 juta dikali 5% sama dengan 450.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Aziz adalah 450.000. Pertanyaan pertama, Pak Budi adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar are dan ia tanami padi. Selama pemeliharaannya, ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta. Ketika panen hasil sebanyak 10 ton beras, berapakah hasil zakat tani yang harus dikeluarkannya? Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan yang signifikan antara zakat pertanian klasik dengan zakat pertanian kontemporer. Pertama, kita harus mengetahui ketentuan dari zakat hasil tani, yaitu nisab sebesar 653 kg beras dan tarifnya 5% karena menggunakan irigasi berbayar. Jadi zakat yang harus dikeluarkannya adalah hasil panennya 10 ton sama dengan 10.000 kg dan itu sudah melebihi nisab. Nah, maka wajib dikenai zakat. Nah, 10.000 kg dikali 5% hasilnya 500 kg beras. Nah, jika membayarnya dengan uang atau dirupiahkan, maka misalnya harga beras saat ini 10.000 per kilogram. 10.000 rupiah dikali 10.000 kg beras, hasilnya 100 juta. Nah, 100 juta dikali 5%, maka zakat yang harus dikeluarkan jika menggunakan uang itu sebesar 5 juta. Dan jika menggunakan beras, maka zakat yang harus dikeluarkan itu 500 kg beras. Perbedaan yang mendasar pada zakat pertanian klasik dengan zakat pertanian kontemporer itu terletak pada jenis-jenis tanaman yang dizakatkan. Nah, jika zakat pertanian klasik itu tanaman yang dizakatkan hanya gandum, jelai, kurma, dan kismis sesuai dengan nas dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara pada zakat pertanian kontemporer, jenis tanaman yang dizakatkan itu bertambah lebih banyak daripada zakat pertanian klasik. Karena zakat pertanian kontemporer itu merupakan produk ijtihad para ulama. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara zakat pertanian klasik dan zakat pertanian kontemporer terletak pada jenis-jenis tanaman yang dizakatkan. Pada zakat pertanian klasik, jenis tanaman yang dizakatkan hanyalah 4 macam, yakni gandum, jelai, kurma, dan kismis. Sementara pada zakat pertanian kontemporer, jenis-jenis tanaman yang dizakatkan bertambah banyak. Tidak hanya 4 tanaman tersebut saja, tetapi juga termasuk dalam bentuk buah-buahan, sayuran, palawija, kayu, tebu, rempah-rempah, tanaman hias, dan lain-lainnya. Untuk syarat kadar zakat serta perhitungan zakatnya keduanya sama. Syaratnya yakni Islam, merdeka, mukallaf, lahan milik sendiri, tidak punya utang, hasil panen sudah mencapai nisab, yakni 5 wasak, dan tidak ada haul. Kadar zakat sesuai dengan pengairan yang dipakai, seperti lahan tada hujan 10%, lahan irigasi berbayar 5%, dan lahan irigasi campuran 7,5%. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian materi. Don't forget to like, comment, and share this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.